Pertama, kita lurusin dulu soal mindset. Mobil itu bukan cuma alat transportasi. Buat sebagian orang, punya mobil adalah simbol pencapaian, kebebasan, atau kebutuhan keluarga. Tapi ingat, mobil bukan aset yang nilainya naik kayak rumah atau tanah. Mobil justru depresiasi, alias nilainya turun tiap tahun. Data dari Carmu di Indonesia nunjukin, mobil baru bisa turun harga sampai 20% hanya dalam setahun pertama. Jadi, kalau tujuanmu beli mobil, kamu harus sadar kalau ini bukan investasi, tapi konsumsi. Bukan berarti jelek, tapi biar nggak salah mindset. Oke, sekarang kita bahas target. Jangan pernah bilang, gue pengen mobil, tapi nggak jelas merek atau kelasnya. Karena beda kelas, beda strategi. Contoh, mobil LCGC kayak Brio atau Agya, harganya di kisaran 160 sampai 190 juta. Mobil keluarga kayak Avanza atau Expander main di 250 sampai 300 juta. Jadi, kalau targetmu 200 juta, perhitungannya beda banget sama orang yang targetnya 350 juta. Misalnya kamu target mobil 200 juta. Kalau mau cash, berarti butuh full 200 juta. Kalau mau kredit, DP minimal 20 sampai 30%, sekitar 40 sampai 60 juta. Nah, orang Indonesia rata-rata pilih kredit. Data OJK nunjukin, sekitar 70% pembelian mobil dilakukan lewat pembiayaan kredit. Tapi banyak yang kejebak karena DP-nya kecil banget. Cicilannya jadi berat, bunga tinggi, dan akhirnya keuangan bulanan jadi jebol. Jadi, strategi paling sehat adalah siapin DP agak besar, minimal 30% biar cicilan ringan. Contoh nyata, ada laporan Livepal tahun 2022, banyak anak muda yang ambil kredit mobil dengan DP cuma 10%. Akhirnya, cicilan bulanan bisa tembus 5-6 juta per bulan untuk mobil harga 200 jutaan. Padahal gaji mereka cuma 8 juta. Artinya, hampir 70% gaji habis buat cicilan mobil. Hasilnya, keuangan berantakan, banyak yang ujung-ujungnya nunggak. Jadi, jangan buru-buru kredit kalau belum siap DP besar. Sekarang kita bahas teknis cara nabung cepat. Langkah pertama, pisahin tabungan khusus mobil. Jangan pernah campur dengan rekening harian. Kalau dicampur, uang itu rawan kepake buat jajan online, nongkrong, atau hal-hal lain. Cara paling gampang, buka rekening baru atau pakai tabungan berjangka. Banyak bank udah sediain fitur auto debit. Jadi begitu gajian, misalnya 3 juta, langsung ditarik otomatis buat tabungan mobil. Cara ini bikin kamu disiplin tanpa mikir. Langkah kedua, tentuin target waktu. Misalnya kamu mau beli mobil 2 tahun lagi dengan DP 60 juta. Hitung mundur, 60 juta dibagi 24 bulan sama dengan 2,5 juta per bulan. Kalau target cash 200 juta dalam 3 tahun, berarti 5,5 juta per bulan. Mungkin kedengeran berat, tapi justru angka ini bikin kamu punya patokan jelas. Banyak orang gagal nabung karena nggak pernah punya target nominal bulanan. Mereka nabung seadanya, sisanya kecil, akhirnya target makin jauh. Ada konsep pay yourself first yang penting banget. Jadi begitu gajian, langsung potong tabungan dulu, baru sisanya buat kebutuhan. Banyak penelitian udah buktiin ini efektif. Salah satunya dari Journal of Consumer Research. Orang yang otomatis nabung di awal lebih konsisten ketimbang nunggu sisa. Kalau nunggu sisa, ya jelas nggak akan ada sisa. Langkah ketiga, pangkas pengeluaran nggak penting. Ini klise tapi wajib. Contoh, kalau tiap minggu nongkrong habis 200 ribu, sebulan udah 800 ribu. Setahun jadi hampir 10 juta. Itu udah 1/6 DP mobil. Bayangin kalau uang itu kamu tahan, progres tabungan jauh lebih cepat. BPS pernah rilis data, rata-rata orang Indonesia habiskan 20% pengeluaran buat hiburan dan konsumsi non-esensial. Kalau sebagian dari itu dialihin buat tabungan mobil, targetmu bisa tercapai lebih cepat. Langkah keempat, tambah penghasilan. Motong pengeluaran doang biasanya nggak cukup. Banyak anak muda yang akhirnya bisa beli mobil di usia 20-an bukan cuma karena hemat, tapi karena punya side income. Misalnya freelance design, jualan online, atau jadi driver online di waktu luang. Data OJK nunjukin mayoritas generasi milenial yang bisa beli aset besar kayak mobil atau rumah lebih cepat karena punya penghasilan tambahan. Jadi, jangan andalkan satu gaji kalau mau lebih cepat. Langkah kelima, taruh tabungan di instrumen aman.
Jangan biarin uang ngendap. Simpan di deposito atau reksadana pasar uang. Returnnya kecil, 3-6% setahun, tapi lumayan buat lawan inflasi. Ingat, tujuanmu jelas, beli mobil. Jadi jangan taruh di instrumen beresiko kayak saham atau kripto. Kalau tiba-tiba jatuh, malah makin jauh dari target. Sekarang kita lihat contoh real. Banyak pekerja di Jakarta dengan gaji 7 juta bisa nabung DP mobil 50 juta dalam 18 bulan. Caranya? Sisihkan 3 juta per bulan. Sisa 4 juta copot buat biaya hidup kalau dikencengin gaya hidup minimalis. Setelah 1,5 tahun, DP aman. Baru ambil kredit mobil entry level. Tapi ada hal penting lain. Jangan cuma mikirin harga mobilnya. Ada juga biaya setelah punya mobil. Ini sering banget dilupain. Biaya bensin, servis rutin, pajak tahunan, parkir, sampai asuransi. Jadi Power nunjukin biaya kepemilikan mobil di tahun pertama bisa sampai 10-15% dari harga mobil. Jadi kalau mobil 200 juta, biaya tahunan bisa 20-30 juta. Kalau kamu nggak siap, ujung-ujungnya mobil malah jadi beban. Banyak kasus orang maksa beli mobil, tapi beberapa bulan kemudian nyesel karena nggak kuat biayanya. Ada artikel dari Kompas yang nyeritain banyak kredit mobil macet di Indonesia. Salah satunya karena orang nggak perhitungkan biaya perawatan. Jadi, jangan cuma fokus beli, tapi pikir juga gimana ngerawat. Oke, sekarang kita bikin simulasi biar lebih nyata. Kalau gaji 5 juta per bulan, target DP 50 juta dalam 2 tahun, per bulan harus sisihkan 2,1 juta. Artinya, kamu harus hidup dengan sisa 2,9 juta. Ini bisa, tapi harus ketat banget. Kalau gaji 7 juta per bulan, target DP 60 juta dalam 2 tahun. Per bulan, nabung 2,5 juta. Masih sisa 4,5 juta buat kebutuhan. Ini jauh lebih realistis. Kalau gaji 10 juta per bulan, target cash 200 juta dalam 3 tahun. Per bulan sisihkan 5,5 juta. Masih sisa 4,5 juta buat hidup. Kalau gaya hidup minimalis, ini sangat mungkin. Jadi sebenarnya semua bisa, tergantung disiplin dan gaya hidupmu. Kesimpulannya, cara cepat nabung buat beli mobil pertama itu ada 4 kunci besar. 1. Tentuin target jelas, mobil apa, harga berapa, cash atau DP. 2. Bikin strategi tabungan disiplin. Pisahin rekening, auto debit, dan tentuin nominal bulanan. Dukung dengan gaya hidup minimalis plus tambahan income. Jangan lupa biaya setelah punya mobil, biar nggak nyesel. Kalau strategi ini dijalanin, mobil pertama bisa kebeli dalam waktu 1-3 tahun, tergantung kemampuan. Jadi sekarang balik ke kamu, serius disiplin atau enggak? Karena kuncinya ada di situ. Gue penasaran, kalau dikasih pilihan, lebih milih nabung cash atau nyiapin DP dulu buat mobil pertama? Tulis jawabanmu di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng.